dikatakan yaitu Raja Damai. Raja apa saudara? Damai. Artinya Raja Damai isi saudara, kalau Bapak Ibu nanti teliti, makna umum tentang kata damai dalam ayat ini adalah menyelesaikan dan pemenuhan. Artinya apa saudara? Damai, clear, selesai, sempurna. Allah kita harus memahami bahwa Allah kita itu adalah Allah yang mengerjakan totally, total, dan memulihkan itu total. Allah kita itu mengerjakan segala sesuatu yang disebut Raja Damai itu tidak hanya potong sepotong. Tapi Allah kita mengerjakan secara penuh, bertanggung jawab, menyelesaikan sampai tuntas, tas. Anda bisa lihat saudara, ketika Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan ketika manusia jatuh dalam dosa, itu sebenarnya sebuah kehancuran. Itu sebenarnya bagi Allah, wis hancurlah, selesai. Tak buat lagi nggak masalah. Tapi Anda bisa lihat, apa yang Tuhan sudah kerjakan, Dia akan tuntaskan sampai selesai. Dia akan sempurnakan segala sesuatunya, walaupun mungkin yang Dia ciptakan itu nyeleweng, berdosa. Tapi Allah tuntaskan itu. Anda bisa lihat, bagaimana ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak menghancurkan manusia itu. Tapi Allah terus mengerjakan keselamatan, merencanakan keselamatan, dan sampai pada akhirnya tergenapi di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan. Sama halnya Bapak Ibu Saudara semuanya dalam hidup kita. Dalam pekerjaan Allah, Tuhan tidak hanya sekedar ingin memberkati kita. Bagi Allah untuk memberkati kita itu sesimpel gitu saudara, so simple, sangat gampang bagi Allah untuk memberkati kita. Tapi Allah memberkati kita itu tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna, perfect dalam hidup kita. Tidak hanya secara fisikly, tidak hanya secara jasmani, tapi penuh semuanya Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Maka belajar untuk percaya, belajar untuk benar-benar taat sampai selesai, belajar benar-benar sampai Tuhan menentaskan. Mazmur pasal 138 ayat yang ke-8, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya, janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Mazmur ini ditulis oleh seorang Daud, saudara. Daud, Anda bisa lihat, dia mengalami begitu banyak pergumulan. Ketika dia dipilih menjadi seorang raja, itu bukan keinginannya, saudara. Tetapi itu adalah keinginan Allah. Tapi dalam perjalanan waktu, bukannya dia mendapatkan tahtanya, bukannya dia mendapat kemasyuran, bukannya dia mendapatkan istana raja, tapi sebaliknya, dia dikejar-kejar, dia diancam mau dibunuh, dan dia mendapatkan pergumulan yang luar biasa dalam hidupnya. Tapi dalam apa yang dia lakukan, dialami oleh Daud ini, dia percaya Allah yang menyelesaikan, Allah yang menuntaskan, Allah yang menyempurnakan segala sesuatunya. Maka Anda bisa lihat bagaimana Daud itu terus berjalan, terus taat, terus mengalami janji Tuhan yang besar dalam kehidupan Daud. Saya pun beberapa waktu ini diajari Tuhan, saudara, untuk berani percaya, untuk berani memahami tentang apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya secara pribadi. Dalam sesuatu hal yang simpel, saudara, sesuatu hal yang sederhana, tapi itu benar-benar kena banget gitu loh, saudara ya. Kena banget tentang ini loh, penyempurnaan Tuhan. Bahwa Allah itu mengerjakan sempurna, perfect, saudara. Beberapa minggu yang lalu kebetulan Tuhan izinkan istri saya operasi, saudara. Karena di dalam kandungannya ada kista dan kemudian dioperasi dan kemudian selesai, saudara. Kemudian pulang di rumah. Maka ya yang biasanya pekerjaan rumah tangga yang biasanya dikerjakan istri saya, maka ya itu jadi tugas saya. Masak sendiri, nyuci baju sendiri gitu, saudara ya. Sederhananya seperti itu ya kan. Kita harus saling tolong menolong kan, saudara, namanya keluarga, suami istri harus saling support satu dengan yang lainnya. Dan betul, saudara, pagi itu dari Jumat ya, karena ya itu tadi setelah nyuci kemudian saya jemur baju. Karena itu kelihatan cerah padang gitu kan, biasa beberapa hari ini kan Solo itu kan pagi itu kan hujan, saudara. Kebetulan itu pagi itu terang, saudara. Wah, luar biasa, kumbahanku garing gitu, saudara ya. Akhirnya benar, saudara, saya memeni baju saya menjemur baju saya. Jemur, saudara, satu. Nah yang
aku ke kantor dulu, karena istri saya belum dia sudah walaupun dia masih lemah, tetapi dia belum bisa aktivitas yang lancar. Saya ngomong ke dia, nanti aku pulangnya siang, saya setengah hari saja. Nanti tenang saja, kumbahane tak antasi. Gitu saudara ya, ini terang, mataharinya terang ini dalam nama Yesus terang, nggak ada hujan gitu saudara ya. Wis hamba Tuhan kok saudara, apalagi pendoa saudara, wis tak tengking ya udane ya. Luar biasa saudara ya. Dan aja udan sik lho ya gitu saudara ya. Kan berkuasa gitu saudara ya. Wah bener saudara. Nanti aku siang paling jam 12, jam 1 udah pulang, nanti kumbane garing-garing saudara. Betul. Saya ngerjain tugas di kantor dan lain sebagainya, dan kemudian begitu saya selesai jam 12, jam 1 saya keluar dari kantor. Dan begitu saya keluar dari kantor, awan pekat menyelimuti kota Solo saudara. Waduh, dalam nama Yesus. Kayak Elia itu yang menghentikan hujan gitu saudara ya. Goro-goro kumbahan tok gitu saudara ya. Goro-goro memean tok gitu saudara ya. Tapi rapopo saudara ya, belajar dengan puasa gitu ya. Dalam nama Yesus, ojo udan sik gitu saudara ya. Tak tengking, tak andeke udan, mandek gitu saudara ya. Mandek. Bener saudara, saya itu kayak, kan saya biasa kalau di rumah ke kantor itu saya biasa naik motor gitu saudara, karena Solo itu padat, saya paling males kalau naik mobil, jadi akhirnya saya naik motor. Bener saudara, saya pakai helm, saya pakai jaket kayak Valentino Rossi itu loh saudara ya, wah starter gitu saudara ya, wah ngebut itu. Rumah saya Colomadu saudara, lumayan 20-30an menit dari kantor ini, saya ngebut, wah sambil bergumul, Tuhan dalam nama Yesus, hujan tolong hentikan, 20 menit ini saja, saya sampai rumah belum hujan dalam nama Yesus. Wah saudara, pendoa semua bahasa roh, semua caranya Bu Yosua tentang doa saya praktekkan semua saudara. Hanya untuk nengking hujan, biar gak menghujani kumbahan saya. Saya itu benar-benar, wah kayak Valentino Rossi gitu saudara. Begitu sampai Manahan saudara, tengah-tengahian saudara, teletek, waduh. Bukannya iman saat itu saudara, tapi saat itu yang saya ngomong, Tuhan, wes toh Tuhan, mbok tolong ono aku lah. Masa tuh hudan tok lho Tuhan, kowe kan gampang, engkau kan punya segala sesuatunya, engkau pencipta, wah sangat gedumel luar biasa saudara. Gor-goro kumbahan loh saudara, gor-goro memean gedumel luar biasa. Tuhan, tolong, masa ini, aku wis rekoso lho Tuhan, aku wis ngene lho Tuhan, masa ora ditulungi, gur udan tok lho Tuhan. Wah, saya ngedumel luar biasa di jalan. Sampai di login, bukannya titik-titiknya itu berhenti, tambah gede saudara, telotok gitu. Sekarapmu Tuhan, saya sambil kayak main brebes nangis gitu loh saudara ya. Karena apa saudara? Yang ngumbahi meneh kan saudara ya. Bila si meneh ya ampun Tuhan, tolong gitu saudara. Tapi disitulah saudara, Tuhan itu kemudian seolah-olah kayak bicara gitu saudara. Walah tri. Tuhan itu kayak sedang bercanda gitu loh saudara. Saya benar-benar nancep banget. Lalu katanya orang percaya. Lalu percaya kok masih meragukan aku. Urusanmu kan kumbahanmu garing dientasi toh. Lah kok urusanmu kumbahanmu nganti ketok udan barang. Nah udan ya urusanku toh. Lah kamu ngapain urusan udan? Udan kan hakku toh. Namanya mau bumi mau hujan ya itu hakku. Karena aku yang berkuasa. Lah urusanmu memeanmu loh. Urusanmu kumbahanmu loh. Menyalah-nyalahke aku ngopo? Benar-benar itu seolah-olah seperti saya ditegur Tuhan habis-habisan saudara. Saya bertobat saudara. Hanya gara-gara kumbahan saudara. Saya nyalahke Tuhan. Hanya gara-gara memean saudara. Saya gedumel luar biasa. Saya bertobat. Ampuni Tuhan. Wis nek meh udan ora apa-apa Tuhan. Nek meh ngumbahi tak kumbahi wis ra apa-apa, wis tak bilasi meneh wis ra apa-apa Tuhan. Wis ampuni aku sampai nglorem dodo saudara. Bener saudara. Sampai rumah itu hujan saudara. Di tengah jalan saya mantolan gitu saudara, sambil geder gitu, wes Tuhan Allah peduli, Allah mengerti, wes rapopo saudara ya, rapopo bener saudara. Sampai rumah saya yang berharap wah bariki wes kembroh kabeh gitu saudara, wes awake kembroh, kumbahane memeane kembroh kabeh. Saya cuma ngelihatnya itu saudara. Begitu saya sampai rumah gitu saya sumpah, saya ngelirik gitu, loh kumbahanku wes raneng.
Apa malah dicolong gitu saudara. Ternyata saudara yang luar biasa. Itu tadi, kalau Tuhan mengerjakan itu tuntas, tas. Bukan hanya kumbahan saya yang dientasi saudara, yang kering itu saudara. Singkat cerita, istri saya yang harusnya bed rest itu saudara, dia cerita, pagi itu dia benar-benar kondisinya itu drop luar biasa. Dia mau telepon saya untuk suruh saya pulang dan bantu dia, support dia. Tapi nggak tahu gimana, malah dia ditelepon karena ada pekerjaan, dia kemudian ditelepon. Nggak tahu gimana dia doa, bahasa roh. Seolah-olah itu seperti kekuatan yang baru itu muncul di dalam dirinya. Dan dari keadaannya drop saudara, dia semangat luar biasa, dia dibangkitkan luar biasa. Saudara, iso melaku saudara. Bisa pulih langsung saudara. Begitu dia pulih, lihat memean langsung dientasi saudara. Artinya apa saudara? Bukan hanya kumbahan saya saja dientasi, tapi Tuhan sembuhkan istri saya, Tuhan pulihkan istri saya, semuanya tuntas, tas. Kadang kita ketawa saudara dengan hal ini ya saudara ya. Kita kadang meragukan Tuhan, tapi hari ini sama saudara. Jangan pernah meragukan cara Tuhan untuk menolong kita. Karena Tuhan bisa mengerjakan segala sesuatu yang jauh lebih sempurna, jauh lebih hebat, yang jauh bisa mendatangkan keajaiban yang luar biasa dalam hidup kita. Kuncinya sekali lagi, percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Lihat, pahami sungguh-sungguh apa yang Tuhan bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah meragukan Tuhan. Karena Tuhan sanggup menolong kita, sanggup membantu kita, sanggup mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Mari setiap kita datang kepada Tuhan, kita pujikan, aku punya Tuhan yang hebat, aku punya Tuhan yang dahsyat. Dia yang sanggup tolong kita, dia yang sanggup mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Semua saya undang untuk kita bisa bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara semuanya. Deklarasikan sungguh-sungguh. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi beban, apapun yang menjadi masalah kita hari ini, deklarasikan. Aku punya Tuhan yang hebat. Aku punya Tuhan yang dahsyat. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Yang sanggup menolong hidupku. Yang sanggup menguatkan hidupku. Yang sanggup mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat di dalam hidupku. Mari kita sama-sama nyatakan di dalam iman kita di hadapan Tuhan.